Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rehan. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai AI Meet PLC pada PLC Schneider. Oke, baik. Jadi pada video kali ini rangkumannya atau secara singkatnya yaitu kita mengontrol sebuah PLC Schneider, yang mana PLC Schneider ini kita menggunakan tipe M211, yang mana ini kita kontrol dengan Python, yang mana nanti kita juga menggunakan AI sebagai bantuan untuk pengkodingan dari Python tersebut. Oke, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya untuk tutorial pembuatan dari project tersebut. Kita langsung aja ubah tampilannya. Oke, langkah yang paling awal itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu, yaitu aplikasinya. Yang pertama kita menggunakan aplikasi EcoStruxure yang langsung dari Schneider-nya, dan juga di sini saya menggunakan VS Code. Oke, langkah awal yaitu kita terlebih dahulu awalnya kita mengikuti terlebih dahulu saja langkah-langkah yang ada di sini, mulai dari kiri sampai ke commissioning. Oke, yang paling awal itu pada properties kita tinggal menggantiin aktif aja. Kita menggantiin aktif. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi. Nah, kita konfigurasi terlebih dahulu nih. Kita lihat kita menggunakan dari PLC tipe apa. Nah, kalau di sini saya menggunakan itu PLC TM221 yang CE16R. Nah, bagaimana sih caranya? Kita tinggal ngedrag aja ke sini. Oke, sini. Nah, ini karena tadi udah tipenya udah sama, jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya tipenya beda, nanti displaynya akan menyesuaikan. Nah, itu udah ada nih TM221 CE16R. Oke. Langkah selanjutnya itu kita mengatur dari internetnya. Nah, apa aja sih yang kita atur? Yaitu IP address-nya. Ini IP address yang ada di PLC-nya. Terus subnet masknya biasanya udah otomatis. Selanjutnya gateway address-nya, jangan lupa gateway address-nya juga dimasukkan. Nah, ini security parameternya semua harus kita checklist. Oke, selanjutnya habis itu IP address kita samakan juga nih ke view di ini, kita view network commission. Nah, ini kan karena saya kali ini tidak menggunakan Ethernet ya atau kabelan ya pada PLC-nya. Jadi ini tombolnya silang, tandanya silang. Harusnya di sini tandanya itu tidak ada silang seperti ini. Tandanya tidak ada silang. Hanya saja nanti munculnya itu seperti jaringan tidak dikenal. Jadi dia bukan berhasil tapi jaringan tidak dikenal. Itu udah otomatis, itu tandanya sudah tersambung. Oke, kalian juga harus ngecek. Nah, yang ada di sini itu harus kita samakan juga. IP address-nya kita samakan. Nah, di mana sih? Di internet protokol. Nah, ini kita samakan nih sama yang tadi. Ini harus sama. Nah, ini IP address-nya 2. Kalau tadi kita lihat. Kalau tadi itu 50, ini jadi 2. Pokoknya samain aja. Ya nih. Nah, ini udah nih. Oke, kita okein aja, kita okein. Oke, selanjutnya kita ke Modbus TCP. Kita ke Modbus TCP. Nah, IP address-nya juga kita masukin nih. Nih IP address ini kita masukin yang sama yang tadi. 192.168.1.2. Nanti langsung kita add karena ini saya udah ada, maka tidak perlu di-add kembali. Oke, kita kan udah konfigurasi nih semuanya. Kita sudah konfigurasi dengan sesuai Ethernet, Modbus, dan lain sebagainya. Kita masuk nih ke jantungnya dari apa yang mau kita program. Nah, apa sih dari ini yang penting nih, hal yang penting. Kenapa? Karena misalnya kita ingin melakukan sebuah pemrograman perintah gitu. Nah, kita aturnya di dalam programming tersebut. Jadi bagaimana si controller ini bekerja sesuai dengan perintah yang kita mau. Dan juga kalian jangan terkecoh juga nih sama alamat-alamat yang seharusnya kalian masukkan sesuai dengan PLC kalian gitu. Nah, di bawah juga ada output. Nah, tadi kan di atas ada input, nah di bawah pasti ada output. Nah, kita menggunakan 4 output juga. Jadi gini,
pada percobaan kali ini kita menggunakan 4 input dan 4 output. Nah, jadi apa aja sih inputnya? Nah, input 0, input 1, input 2, input 3. Dan selanjutnya ada output 0, output 1, output 2, dan output 3. Nah, kita juga ada M100, M100, M101, M102 itu sebagai output, M103, M50, nah lain sebagainya. Itu ada M200, M201 itu sebagai inputnya juga, yang mana mengontrol dari Python mengontrol ke outputnya si Schneider seperti itu. Nah, kita juga ada kotak nih besar-besar, buat apa sih ini? Nah, jadi kotak 2 ini itu ada namanya function block, yang mana itu terdapat di row 4 dan row 8. Jadi kedua ini tuh ada fungsinya sebagai write, ada sebagai read dan write. Jadi ada sebagai menulis dan juga sebagai pembaca. Nah, apa sih di row 4 itu? Nah, row 4 ini yaitu jadi pada row 4 ini kita kan menggunakan write var 0 ya, yang mana berfungsi untuk mengirimkan data dari PLC ke protokol Modbus Slave. Nah, komunikasi ini dilakukan melalui jaringan Ethernet. Nah, yang tadi kita sambungkan sesuai dengan IP. Dengan ID perangkat tujuan adalah 1. Pada blok ini digunakan Modbus Function Code 15, yang berarti itu PLC akan menulis beberapa bit atau coil ke alamat tujuan. Alamat bit pertama yang ditulis adalah 0 dan jumlah bit yang dikirim adalah sebanyak 4. Sumber data yang akan dikirim berasal dari memori internal PLC yang ditentukan oleh indeks 100. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, pada row 9 itu ada sebagai write, ada pembaca. Nah, apa sih 9 itu? Yang berfungsi untuk membaca data dari perangkat Modbus slave ke PLC. Nah, jadi slave-nya ke PLC, sama seperti pada blok sebelumnya. Komunikasi dilakukan melalui Ethernet juga. Perangkat yang dituju adalah ID-nya 1. Namun pada blok ini digunakan Modbus Function Code 1, yang menunjukkan bahwa fungsi ini digunakan untuk membaca beberapa bit dari slave. Data dibaca mulai dari 0 sebanyak 4 bit dan hasil pembacaannya disimpan di lokasi memori dengan indeks 200 pada PLC. Dalam konteks tersebut, indeks Python itu, sisi Python dapat bertindak sebagai Modbus server atau slave yang menangani permintaan penulisan sebagai write dan pembaca sebagai read itu adalah dari PLC. Dengan demikian, dua function block ini secara bersamaan itu dia membentuk komunikasi dua arah antara PLC dengan sistem Python yang akan kita buat nantinya, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah melakukan pemrograman, kalian langsung saja ke commissioning. Nah, di commissioning itu buat apa? Untuk mentransfer apa yang sudah kalian buat ke PLC kalian. Nah, pertama kalian login nih, karena di sini tidak tersambung oleh PLC-nya. Jadi kalian login aja dulu nih, kalian login. Lalu nanti di bawah sini, di antara kedua ini, di bawah kedua ini itu ada tulisan USB. Nah, kalian jangan lupa juga untuk menyambungkan antara PLC dengan USB port kalian dan juga Ethernet. Jangan lupa Ethernet kalian sambungkan terlebih dahulu ke Ethernet yang ada di PLC. Nah, kalian login. Nah, selanjutnya kalian PC to controller, yaitu download. Nah, kalian juga jangan terkecoh. Kalian ingat di depannya, jangan download itu bukan berarti dari PLC kalian ambil, tapi dari laptop kalian ke PLC, itu namanya download. Nah, PLC to controller, kalian lihat depan aja PLC to controller. Jangan kalian control to PLC. Kalau control to PLC, nanti yang punya teman kalian sebelumnya atau codingan yang sudah kalian masukkan itu akan tertransfer di programming. Nanti program yang sudah kalian buat akan hilang. Nah, makanya kalian PC to controller download seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Python-nya, yang mana Python itu sendiri berguna untuk mengontrol dari PLC yang sudah kita programming. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam VS Code-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap tugas 1. Nah, tugas 1 ini bagaimana kita mengontrol input output dari PLC-nya dan dari
dari Viscode tersebut. Jadi kita bisa mengatur input output dari PLC dan juga dari laptop kita. Nah, ini kita menggunakan program yang dari AI, yaitu kita menggunakan dari GPT. Nanti kita copy aja, kita prompt juga nanti. Nah, ini kalian bisa stop kalau emang kalian mau mengikuti. Nanti juga bisa saya taruh di deskripsi video. Nah, ini ada 170. Nah, kita jelasin secara singkat apa sih yang ada di dalam dari codingan tersebut. Nah, jadi pada codingan ini itu kita menggunakan library terlebih dahulu. Jadi apa aja yang kita gunakan library, yaitu pada dikit PYQ5 kita itu sebagai tampilan tombol, warna, timer, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya ada from modbus.client untuk komunikasi dengan PLC sebagai modbus TCP-nya, dan import sebagai SYS untuk eksekusi program utamanya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita menggunakan beberapa konstansa konfigurasi juga. Yang pertama ada PLC._IP, itu IP-nya kita masukkan, PLC portnya kita masukkan, portnya 502, read ADDR-nya 100, write ADDR 200. Nah, itu dibaca, yang pertama itu dibaca dari PLC, yang 200 itu ditulis ke DLC dan number bitnya 4. Nah, itu jumlah bit yang ditangani. Nah, selanjutnya kita ada menampilkan status M100 sampai M103, yang mana codingannya itu ada kelas circle LED keyframe. Nah, itu apa sih? Yang pertama itu membuat tampilan LED bulat menggunakan QFinder, yaitu selanjutnya LED menyala merah jika state sama dengan true dan mati putih jika false. Find event itu menggambarkan lingkaran dan label nama, misal M101, M102, M103 seperti itu. Nah, selanjutnya kita di tombol klik untuk M200 dan M203, yaitu toggle box. Nah, apa sih toggle box itu? Membuat tombol toggle yang akan menulis nilai ke coil modbus, yaitu warnanya itu tombol jika aktif itu merah dan abu-abu itu jika tidak aktif. Selanjutnya adalah saat tombol diklik memanggil fungsi callback adalah toggle underscore callback. Nah, yang selanjutnya ada modbus client handler, yaitu penghubung dengan PLC, yang mana pada Python itu kita tulis kelas modbus client handler, yaitu membuat koneksi ke PLC melalui modbus TCP. Nah, TCP adalah modbus TCP client. Write underscore input membaca bit dari alamat 100 sampai 103. Write single itu menulis bit ke alamat 200 sampai 203. Dan selanjutnya close itu untuk menutup koleksi saat aplikasi ditutup. Oke, selanjutnya ada PLC GUI. Nah, yaitu antarmuka utama. Nah, klasifikasi PLC GUI ini adalah queue with gate. Nah, yaitu menampilkan 4 buah LED bulat untuk status M100 dan sampai M103, 4 buah tombol toggle untuk kontrol M200 sampai 203, dan timer yaitu berjalan setiap 1 detik untuk mengambil data dari PLC ke update tampilan LED. Nah, selanjutnya ada fungsi program nih. Fungsi program itu if name sama dengan main, yaitu agar program bisa dijalankan dan membuat objek aplikasi ViewKitty memanggil GUI, PLC GUI, dan menjalankan loop GUI seperti itu. Nah, bagaimana sih alur kerjanya itu dari program? Nah, yang pertama itu saat program dijalankan, GUI muncul dengan 4 LED dan 4 tombol. Setiap 1 detik aplikasi membaca dan M100 sampai M103 dari PLC dan memperbaiki status LED. Ketika tombol ditekan, aplikasi menulis nilai ke PLC ke alamat M200 sampai M203, dan selanjutnya saat ditutup koneksi ke PLC diputus. Nah, kalian masih bingung nih bagaimana kerja sebenarnya? Nah, selanjutnya adalah dari hasil percobaan kita. Ini dokumentasi dari hasil percobaan kita.
Nah, oke, selanjutnya kita beranjak ke tugas 2. Nah, bagaimana sih tugas 2 ini? Nah, tugas 2 ini kita menggunakan fungsi dari webcam yang ada di laptop atau PC kalian. Nah, webcamnya gunanya buat apa? Nah, ini hanya menyambungkan antara webcam kalian dan gestur dari jari kalian. Jadi, webcam ini bisa seperti mendeteksi dari jumlah jari kalian gitu. Jadi dia tahu kalau misalnya kita 4, ini 4, ini 3, ini 3, 2, 2, 1, 1, dan 0 seperti itu. Oke, selanjutnya ini codingan atau program Python yang kita pakai. Nah, kita jelaskan pemrograman ini itu untuk apa dan apa fungsinya sih dari masing-masing kode pada Python tersebut. Oke, yang pertama ini kita pada general dulu, tujuan programnya untuk apa sih? Yang pertama itu menggunakan kamera webcam untuk menampilkan tangan, dan selanjutnya menggunakan media pipe untuk mendeteksi dan melacak landmark tangan. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung jumlah jari yang terangkat dan menampilkan secara real time di layar. Oke. Selanjutnya yang paling pertama yang pastinya kita import dulu nih library-nya. Kita menggunakan dua library, yaitu library CV2 atau CV2 dan selanjutnya adalah MediaPipe ASMP. Nah, CV2 ini dari OpenCV untuk menangani kamera dan tampilan gambar, saja MediaPipe itu untuk mendeteksi dan melacak tangan secara otomatis. Selanjutnya itu kita inisialisasi dulu nih MediaPipe-nya. Nah, pada Python itu terdapat pada mp_hands. Nah, sama dengan mp solution hands. Nah, mp drawing, mp solution drawing untils. Nah, mp hands ini apa sih? Untuk modul utama untuk mendeteksi tangan, dan mp drawing ini digunakan untuk menggambar titik-titik tangan dan koneksinya. Nah, selanjutnya adalah fungsi count_fingers, dan mana itu menghitung jari tangan, jari telapaknya. Nah, itu terdapat pada tips_IDS 4, 8, 12, 16, 20. Ini adalah ID landmark ujung jari, ibu jari sampai kelingking. Nah, 4, 8 sebagainya. Nah, di sini mengecek dari apakah ujung jari lebih tinggi sumbu Y, lebih kecil dari sendi sebelumnya. Jika iya berarti jari sedang terangkat, jika tidak berarti menekuk. Nah, untuk ibu jari dicek sumbu X karena pergerakannya ke samping. Nah, selanjutnya pada Python return sum fingers, yaitu mengambil jumlah jari yang terangkat 0 sampai 5. Nah, kita selanjutnya menginisialisasi nih kameranya, yaitu cap sama dengan CV2 dot video capture sama dengan 0. Membuka kamera default, biasanya webcam laptop atau USB dari cam tersebut. Oke, selanjutnya ada deteksi dan pelacakan tangan. Pada Python ini adalah white mp_hands.hands. Nah, as hands mengatur agar hanya mendeteksi satu tangan. Confidence min _detection_confidence dan tracking min _tracking_confidence ditentukan agar hasil lebih stabil. Nah, kita juga yang pasti menggunakan loop utama, yaitu while cup dot is opened. Nah, pembacaan setiap frame dari kamera membalik gambar horizontal agar tampak seperti cermin dan mengubah format dari BRG ke RGB karena MediaPipe membutuhkan format RGB seperti itu. Nah, selanjutnya ada deteksi tangan dan hitung jari. Itu terdapat pada result hand.process image RGB, mendeteksi landmark tangan jika ada. Yang pertama, menggambar landmark tangan di frame menggunakan draw landmark, menghitung jumlah jari terangkat dan menampilkan jumlah jari di sudut kiri atas layar. Nah, selanjutnya itu ada menampilkan hasilnya, yaitu pada CV2 I'm show deteksi jari tangan image, menampilkan video dengan overlay landmark dan jumlah jari. Selanjutnya ada Python if CV2 white K 5 dan lain sebagainya, itu menunggu tombol escape code 27 ditentukan untuk keluar dari loop. Nah, selanjutnya itu ada
pada program akhirnya. Nah, program akhirnya ada cap underscore dot reels dan cv2 dot destory all windows, yang mana menutup akses kamera dan semua jendela OpenCV. Nah, pada tugas 2 ini apa sih kesimpulannya? Program ini sangat cocok untuk aplikasi kontrol gestur, menghitung jari dan atau interaksi tanpa sentuhan dengan media pad. Pelacakan sangat akurat dan secara real time atau waktu sesungguhnya. Oke, selanjutnya kita tampilkan juga nih bukti ataupun dokumentasi bagaimana agar kalian mengerti apa maksud dari codingan tersebut. Selamat menonton. Oke, selanjutnya kita memasuki ke tugas ketiga. Nah, tugas ketiga itu apa sih? Tugas ketiga itu kita mengontrol output yang ada di PLC itu menggunakan gestur dari 4 jari kita. Misalnya yang pertama itu 3 lampu, jadi kedua 2 lampu, jadi ke 1 lampu, jadi ke 1 lampu, jadi ke 0 lampu, jadi gak ada yang nyala. Nah, oke. Kita menggunakan codingan Python itu seperti di sini, seperti biasa. Jika kalian ingin menggunakannya, ada di deskripsi video. Ini kalian bisa stop aja. Nah, oke, kita jelasin satu-satu fungsi dari codingan tersebut. Nah, fungsi utama dari fungsi kita general dulu. Fungsi utama dari programnya itu yang pertama itu menampilkan GUI berbasis PQT5, video kamera yang menangkap sensor tangan, deteksi jari yang digunakan untuk mengontrol tombol, koneksi ke PLC menggunakan Modbus TC alamat IP port, sinkronisasi jari, tombol PLC aktif atau mati. Oke, kita menggunakan library itu ada 4 library, yaitu library PYKT5 itu sebagai GUI dan event handling, pmodbus.client, import modbus TCP client itu sebagai komunikasi PLC, media PEP, import solution, SMP itu deteksi tangan. Nah, yang kedua itu kita mempunyai kosasa koneksi PLC-nya, yaitu PLC IP yang seperti tadi 192, 168, 50. Nah, port PLC-nya 502, rate ADDR 100, rate ADDR 200, number bit-nya 4. Nah, selanjutnya kelasnya itu ada circle LED, yaitu menampilkan status LED on off sebagai lingkaran GUI, merah on, putih off. Sebenarnya sama kayak tugas 1, nama LED-nya misal M100, M200, M101, M102. Nah, kita lanjut. Yang keempat itu ada toggle juga, sama juga jika merah diaktif, abu itu mati. Itu terdapat toggle box atau key push button. Oke. Selanjutnya ada Modbus client handler, yaitu menghubungkan ke PLC via Modbus TCP. Nah, fungsi itu read input itu membaca satu bit dari PLC, write signal itu menulis on off PLC, dan close itu menutup koneksi. Selanjutnya itu ada kelas video signal. Nah, itu membuat sinyal custom untuk menggambar frame video dan sidik jari. Selanjutnya ada kelas hand detector worker, yaitu background untuk menyalakan webcam, deteksi tangan menggunakan media pipe, mengidentifikasi jari telunjuk tengah manis dan kelingking, mengirim sinyal gambar dan status jari ke GUI. Nah, kelas PLC GUI ini yaitu utamanya itu step awalnya itu set Windows, tampilan kamera, timer, gestur, dan lain sebagainya. Nah, fungsi update status itu digunakan untuk membaca status dari coil dari PLC dan update LED pada GUI. Nah, fungsi toggle switch itu ketika tombol ditekan, ubah status PLC, akan mengubah status PLC. Nah, handle gesture itu menampilkan video dari webcam GUI dalam format QT.
Nah, close event itu digunakan saat gue ditutup stop thread gesture dan tutup koneksi PLC seperti itu. Nah, program utama itu adalah if, name, dan main. Oke, kesimpulan dari program ini sebetulnya itu program ini adalah aplikasi antarmuka cerdas untuk mengendali PLC via Modbus TCP dengan tampilan real time, gestur tangan, kontrol digital menggunakan tombol dan gestur, sinkronisasi otomatis dari tombol dan PLC. Nah, kalian masih bingung nih gimana sih cara kerjanya? Nah, kita tentunya dokumentasi hasil praktik kita nantinya akan saya taruh setelah ini. Oke, baik, cukup sekian dari hasil pemaparan atau tutorial yang saya sampaikan dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, mulai dari menyambungkan sampai menjalankan dari Python VS Code tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.